Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih banyak warahmatullahi kepada wabarakatuh. Profesor Dr. Rasimin SPD MPD atas kesempatan pada ujian kali ini. Hari ini saya akan memulai presentasi tentang modul ajar yang saya bikin, yaitu tentang modul ajar yang saya ambil yaitu berbasis PBL. Izin share screen. Apa bisa keluar, Pak, share screen saya? Saya sudah diizinkan ya, Pak. Mas, saya sudah keluar layarnya. Layarnya keluar ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya mencoba mempresentasikan sejarah kebudayaan Islam yang saya bawakan. Yang saya ambil hari ini adalah modul ajar berbasis PBL. Pada PBL ini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama ada informasi umum yang di dalamnya ada 7 poin, yaitu mulai dari identitas, kompetensi awal, kemudian ada P5 dan P2RA, kemudian ada sarana dan prasarana, ada target peserta didik, dan ada model pembelajaran yang diambil, yaitu PBL atau Problem Based Learning, kemudian ada metode pembelajaran yang dipilih. Kemudian pada komponen yang kedua ada komponen inti. Pada komponen inti ini ada yang pertama yaitu tujuan pembelajaran apa yang akan disampaikan, yang kedua yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yang ketiga pemahaman bermakna, yang keempat ada pertanyaan pemantik, yang mana pertanyaan pemantik ini yang akan menggiring anak-anak untuk menjawab dari masalah yang dilempar untuk materi yang akan dipelajari. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Setelah itu ada kegiatan pendahuluan, yang mana pendahuluan ini dimulai dengan mengkondisikan kelas, dimulai dari berdoa bersama, kemudian memeriksa kehadiran anak-anak, kemudian memberikan motivasi kepada anak-anak, dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan apersepsi. Apersepsi ini diulas dulu atau direview materi yang sebelumnya yang telah dipelajari, baru kemudian diajukan ke pertanyaan pemantik untuk menggiring masuk pada materi yang akan dipelajari. Tentu ada menyampaikan tujuan pembelajaran, setelah itu tentang kompetensi mempelajari kompetensi diajari, tidak lupa dilakukan dulu tes diagnostik supaya kita bisa mengenali sampai mana kesiapan anak belajar. Kemudian pada kegiatan inti kita mulai dengan mengorientasikan peserta didik pada masalah. Kita berikan dulu tayangan video pembelajaran tentang materi yang akan diambil, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian peserta diberikan kalimat pemantik itu tadi supaya untuk dicari di video pembelajaran yang dikasihkan di awal. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang ada di video dan yang terkait dengan soal pemantik itu tadi. Kemudian mengorganisasikan peserta didik. Pada saat ini peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok untuk menjawab pertanyaan tadi sesuai dengan sumber belajar video yang telah diberikan. Kemudian melaporkan hasil dari diskusi itu melalui LKPD yang akan diberikan. Nah, setelah kelompok itu sudah terbentuk, maka akan dibimbing untuk melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab pertanyaan tadi berdasarkan sarana pembelajaran yang sudah diberikan. Kemudian menyusun hasil karya secara tertulis, kemudian mempresentasikannya secara lesan. Jadi supaya secara evaluasi formatifnya selama proses pembelajaran itu bisa lengkap antara tulis dan lesan. Terus kemudian melakukan evaluasi dan refleksi. Guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja kelompok berdasarkan hasil LKPD-nya. Kalau kurang kita tambahi, kalau memang kurang benar bisa kita luruskan. Kemudian peserta didik mengerjakan ada soal tertulis di evaluasi akhirnya, sedikit soal evaluasi supaya untuk memberikan penguatan juga terhadap materi yang telah diberikan. Kemudian peserta didik memberikan peserta didik mendengarkan umpan balik atau penguatan dari guru melalui media PowerPoint terkait dengan materi supaya lebih menguatkan lagi setelah memberikan presentasi atas penyelidikan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Kemudian melakukan evaluasi proses pembelajarannya bersama-sama apa yang telah didapatkan. Setelah itu
ditutup dengan kegiatan penutup. Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang diajarkan atau dipelajari hari ini, kemudian memberikan refleksi kepada peserta didik. Setelah itu, kami mempersiapkan asesmen yang telah diuraikan di awal tadi, dimulai dengan asesmen diagnostik, terus di tengah nanti ada asesmen formatif, yaitu lesan dan tulisan yang dipresentasikan berdasarkan hasil penelusuran setiap kelompok itu tadi. Setelah diterima hasilnya atau setelah diketahui hasil evaluasinya, kita adakan 2 kegiatan, yaitu pengayaan kepada peserta didik yang sudah dirasa sudah mampu memenuhi tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tapi kepada peserta didik yang kurang mampu atau kurang memenuhi tujuan pembelajarannya, kita lakukan remedial, yaitu kita berikan kegiatan tambahan untuk memberikan asesmen ulang atau memberikan dan kemudian memberikan bimbingan tambahan supaya tujuan pembelajaran yang dicanangkan, yang kita rencanakan itu bisa tercapai secara keseluruhan kepada seluruh peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan modul ajar saya yang saya ambil, yaitu metode problem based learning. Sekian, Prof. Oke, baik. Terima kasih Bu Evita Rahmawati telah mempresentasikan modul ajarnya dengan baik. Materi apa yang akan diajarkan? Khulafaur Rasyidin temanya. Terus kemudian saya bikin persubnya itu per khalifah, Prof. Jadi yang pertama saya ambil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan saya adalah, dengan materi itu, agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta peserta didik itu menjadi tertarik untuk mempelajari itu, kira-kira strategi apa yang akan saudara terapkan? Baik, terima kasih. Di dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Berdasarkan modul ajar yang saya pilih kali ini, kami menggunakan metode problem based learning ini supaya tertarik. Kami memberikan terlebih dahulu kalimat pemantik atau pertanyaan pemantik pelajari, kemudian kami tambahi dengan video sumber belajar. Video sumber belajar ini isinya nanti akan memberikan wawasan terkait dengan ketika pemantik dengan video yang menunjukkan jawaban atas pertanyaan pemantik tersebut, diharapkan akan kami langsungkan di kelas. Jadi tidak mendengarkan seperti itu, Prof. Saja ini peserta tertarik dengan pola pembelajaran yang baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaan. Yang tidak tertarik melihat video, gitu ya, Prof. Misalnya. Nah, baik, umpamanya ada 1-2 anak yang terkadang memang ketika kita membuka play atau memplay video itu tidak tertarik. Bisa jadi mungkin karena anak tersebut mempunyai gaya belajar yang berbeda. Bisa jadi anaknya tersebut itu audio atau kinestetik gaya belajarnya. Itu mungkin bisa kita evaluasi dan kita bisa buat metode yang berbeda di pertemuan selanjutnya, yaitu bisa kita buat metode diferensiasi atau DBL itu tadi, atau DBL. Seperti itu mungkin solusi dari saya. Oke, baik, silakan ngaji aja, pilih surat yang paling disukai. Terima kasih. Mungkin sama seperti yang sebelumnya saja, Prof, kita ngajikan Al-Fatihah saja. Masuk sama, yang lain. Terus, gimana surat apa? Tak pilihkan, yang panjang atau yang pendek? Yang pendek. Yang pendek, ya Al-Ikhlas. Baik, terima kasih kesempatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allahul Adzim. Terima kasih, Prof. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberi pada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.